Siapa yang sebenarnya lebih adaptif di dunia kerja modern? Milenial yang berpengalaman dan terbiasa dengan transformasi digital, atau Gen Z yang tumbuh di era perubahan yang lebih cepat? Halo, saya Cila Davina Amalia dari tim Misjudge Generation SMK Telkom Malang. Lalu, mengapa dinamika ketenaga kerjaan lintas generasi ini menjadi isu krusial untuk dibahas di Indonesia pada tahun 2026? Menurut data pertama dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Gen Z mencakup sekitar 28% dari total penduduk Indonesia. Dengan perkiraan 75 juta orang, menjadikannya generasi terbesar yang mulai mendominasi workforce atau angkatan kerja. Selanjutnya, menurut data kedua dari Deloitte Global 2025 Gen Z and Millennial Survey, 34% Gen Z menjadikan financial freedom atau kebebasan finansial sebagai tujuan utama berkarir. Diikuti dengan 15% ingin menjadi ahli di bidangnya, 13% ingin mencapai work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja, 10% ingin belajar dan terus berkembang, serta 8% yang ingin bekerja dengan social impact atau dampak sosial. Jika kita membandingkan kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang didominasi oleh generasi penerusnya, yaitu Gen Z. Mayoritas dari mereka memiliki tujuan utama untuk memiliki kebebasan finansial dalam jenjang karirnya. Namun, di balik perbedaan ekspektasi ini, muncul pertanyaan filosofis yang lebih mendalam. Ketika perbedaan cara kerja antar generasi justru memicu konflik dan saling merendahkan, apakah nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila sedang diuji di lingkungan kerja modern? Ketika kebijakan perusahaan dibuat sepihak tanpa melibatkan dialog lintas generasi, sejauh mana praktik kerja tersebut masih sejalan dengan sila keempat tentang musyawarah dan kebijaksanaan? Dan yang paling penting, jika pengalaman generasi sebelumnya dijadikan satu-satunya ukuran kompetensi dan menutup ruang bagi generasi muda untuk berkembang, apakah hal ini mencederai sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Perbedaan cara kerja antara Gen Z dan milenial di dunia kerja bukan sekedar soal generasi, tetapi mencerminkan tantangan penerapan nilai, kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Ketika perbedaan ini justru melahirkan konflik, muncul pertanyaan, apakah nilai Pancasila benar-benar hadir dalam praktik kerja sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mengunjungi Beyond Intermedia, sebuah perusahaan kreatif di Malang yang memperkerjakan kedua generasi ini. Sekarang saya sudah bersama narasumber pertama dari perwakilan generasi milenial. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kenalkan saya Hendry. Di sini saya sebagai key account. Kalau melihat sejarah budaya kerja dulu dan sekarang kan beda banget tentunya. Bagaimana Bapak melihat perbedaan etos kerja Gen Z dibanding milenial? Sebenarnya kalau di Jagoan Hosting kita tidak membedakan hal itu ya. Jadi sama saja antara baik yang generasi zaman dahulu atau milenial dan juga sampai sekarang Gen Z gitu ya. Kita lebih memegang budaya kerja di Jagoan Hosting, yaitu Beyond Top, yang mana itu adalah perwujudan dari balance, terus excellence. Jadi nanti nilai-nilainya itu kita ambil di situ. Jadi kalau teman-teman pernah dengar hire fast, fire faster. Jadi kita meng-hire orang, jadi kita merekrut orang itu dengan cepat. Tapi ketika orang itu tidak sesuai dengan budaya kerja kita, maka kita harus cepat-cepat untuk melakukan pemecatan seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak dalam mengelola tim lintas generasi saat ini? Jadi, tantangan terbesar Bapak dalam mengelola tim yang Gen Z ini bagaimana? Oke, secara garis besar sih nggak ada masalah ya. Cuma mungkin secara pemikiran kadang-kadang agak berbeda ya. Dimana kalau yang sebagian besar yang milenial itu sudah berkeluarga. Jadi biasanya kalau untuk yang Gen Z ini kan kebanyakan mereka suka jajan, suka ini ya mungkin keluar ke kafe kayak gitu. Sementara untuk yang milenial mereka lebih berpikir lagi. Kalau untuk yang Gen Z ini kan biasanya mereka sangat ingin work from home, work from anywhere kayak gitu kan. Nah ini di generasi milenial juga sama, cuma intensitasnya mungkin lebih kecil kayak gitu. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apakah menurut Bapak Gen Z itu terlalu banyak menuntut karena menolak hustle culture atau budaya gila kerja, atau sebenarnya mereka itu hanya realistis? Kalau di sini nggak ada yang seperti itu. Bahkan teman-teman Gen Z itu ada yang bekerja di bagian event.
Nah, kalau yang bekerja di bagian event itu bahkan mereka Sabtu Minggu itu masih bekerja kayak gitu, Sabtu Minggu karena mungkin ada event gitu ya. Mereka masih harus bekerja, mereka harus keluar kota kayak gitu. Dan itu tidak jadi masalah karena yang penting kalau bekerja itu yang kita rasakan adalah fun gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Iya, sama-sama. untuk pandangannya yang tentunya sangat menarik. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke narasumber kedua dari perwakilan Gen Z. Silakan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Halo, sebelumnya perkenalkan, aku Syahrul Farhan Maulana. Jadi biasa dipanggil Syahrul. Saat ini posisi saya di Jabanosting sebagai account manager. Baik, terima kasih. Apa ekspektasi utama kakak terhadap lingkungan kerja yang ideal saat ini? Oke, buat aku atau mungkin buat generasi Gen Z ya kita menyebutnya ya. Menurutku lingkungan kerja yang ideal adalah lingkungan kerja yang dimana kita bisa merasa dihargai dan juga kita bisa berkembang. Mungkin kalau dari teknisnya ya semacam lebih fleksibel dalam pekerjaan. Kalau aku sebagai account manager itu sebenarnya pekerjaan itu bisa dibawa kemana-mana. Maksudnya ketika ada koneksi internet aku juga bisa bekerja kayak gitu. Jadi selama ada keleluasaan untuk kita bisa bekerja dari manapun, kemudian kita punya keleluasaan untuk work from home atau yang lain kayak gitu, menurutku itu akan menjadi value yang bisa menambah kenyamanan lah dari lingkungan kerja. Terus setelah itu mungkin lebih ke komunikasi ya. Jadi komunikasi antara kita sebagai bawahan dan juga atasan itu tidak terlalu ada hierarki yang cukup maksudnya yang cukup tinggi kayak gitu. Jadi komunikasi yang lebih fleksibel gitu aja sih. Jadi menurutku lingkungan kerja yang ideal di mana dari sisi aku bisa merasa ketika aku di lingkungan ini aku bisa menjadi versi terbaik dari diri aku sendiri seperti itu. Kalau soal prioritas, bagaimana pandangan kakak tentang work-life balance? Apakah itu harga mati buat seperti Gen Z kayak kita? Oke, siap. Nah, terkait work-life balance ya, jadi aku sangat setuju sih, bahkan itu menjadi prioritasku dan teman-teman ketika bekerja. Jadi kalau mungkin kita ngomongin hidup kan nggak soal tentang kerja aja ya, jadi kita perlu waktu juga untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita perlu waktu untuk hobi kita kayak gitu. Jadi itu merupakan hal yang penting bagi aku. Jadi ketika mungkin ada case semacam kita harus lembur kayak gitu, jadi harus benar-benar jelas. Jadi lembur ini kita lembur itu karena apa sih, dan apakah nanti kita ada semacam kompensasi waktu atau mungkin kompensasi yang lain yang bisa kita terima kayak gitu. Jadi buat aku kalau terus-terusan bekerja itu pasti akan jenuh juga ya. Jadi itu akan menurunkan kinerja kita juga di perusahaan. Jadi gimana caranya kita bisa mengatur yang namanya work-life balance itu. Kira-kira kakak ini merasa ada gap nggak sama yang lebih senior? Oke, nah kalau gap ini pastinya ada ya, di company manapun pastinya ada, tapi menurutku itu akan menjadi hal yang wajar sih ya, karena kan namanya perusahaan kan juga ada yang lebih senior, ada yang lebih junior kayak gitu. Nah selama nanti kita bisa mengemas gap itu akan menjadi kekuatan juga dalam sebuah tim ya. Karena apa? Karena nanti dalam sebuah tim kita pastinya perlu pandangan-pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Contoh dengan adanya tim kita yang lebih senior, mereka kan pastinya dalam sisi pengetahuan, dalam sisi kinerja itu kan pastinya akan lebih oke ya dibandingkan kita. Nah dari situ nanti kita bisa belajar dari mereka, yang nantinya ketika hal itu kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, itu akan menjadi hal yang baik untuk sebuah tim seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang membuat Gen Z lebih cepat berpindah kerja atau mencari career path baru dibanding generasi sebelumnya? Oke, kalau menurutku dan juga melihat dari pengalaman teman-temanku ya, jadi kenapa sih sebenarnya Gen Z ini sangat sering atau mungkin sangat mudah berpindah-pindah company kayak gitu ya Kak ya. Jadi karena mungkin yang pertama mereka merasa di company yang lama itu tidak berkembang dalam artian kerjaannya mungkin di scope yang sama, dan juga dari sisi gaji kayak gitu. Kita nggak bisa membohongi, karena kan kalau kita bekerja cari apa selain cari gaji kayak gitu kan. Jadi mereka ketika mereka mendapatkan scope yang sama, maksudnya scope yang itu aja, mereka akan berpikir kenapa saya tidak bisa mendapatkan yang lebih. Nah ketika saya mendapatkan yang lebih, saya harus mencari lagi company yang selain itu kayak gitu. Serta mungkin yang kedua, kalau kita bicara era yang sekarang itu kan sangat banyak sekali ya pilihan untuk bekerja, bahkan
kita pun bisa bekerja di company luar negeri, karena sekarang kan sudah ada teknologi namanya kerja remote dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi banyak sekali pilihan. Kalau dibandingkan zaman dulu kan sangat berbeda ya, banyak sekali pilihan yang akhirnya pastinya biasanya mereka akan tertarik lah dengan pilihan-pilihan yang sangat beragam itu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Kak Syarul karena Siap. telah memberikan opini yang sangat tentunya menarik. Terima kasih sekali Siap, lagi. sama-sama. Mengapa fenomena ini terjadi? Pertama, perubahan teknologi. Gen Z tumbuh dengan smartphone, internet, dan akses informasi unlimited. Mereka terbiasa dengan kecepatan, fleksibilitas, dan transparansi. Sementara milenial mengalami transisi dari analog ke digital, sehingga memiliki apresiasi berbeda terhadap proses. Kedua, pergeseran nilai sosial. Jika generasi sebelumnya mengukur kesuksesan dari stabilitas dan jenjang karir, Gen Z lebih menekankan pada tujuan hidup, kesehatan mental, dan pemenuhan diri. Ketiga, realitas ekonomi. Gen Z menyaksikan orang tua mereka bekerja keras tetapi tetap terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Mereka ingin keluar dari pola itu, mencari passive income atau pendapatan pasif, dan membangun kebebasan finansial sejak dini. Lalu, bagaimana cara menyikapinya sebagai calon tenaga kerja SMK? 1. Pahami bahwa setiap generasi punya kekuatan unik. Milenial punya pengalaman dan kemampuan problem solving atau pemecahan masalah yang matang. Gen Z punya kreativitas, kemahiran teknologi, dan perspektif segar. Kolaborasi adalah kunci. 2. Bangun komunikasi yang konstruktif. Jangan menghakimi atau meremehkan generasi lain. Dengarkan, pelajari, dan saling mengisi kekurangan. 3. Kembangkan kemampuan beradaptasi. Dunia kerja terus berubah. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif. 4. Jaga integritas dan etos kerja. Apapun generasimu, profesionalisme tetap harus dijunjung tinggi. Dalam filosofi Jawa, ada pepatah sopo temen bakal tinemu, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jika kita bekerja dengan jujur, fokus, dan totalitas, maka kesuksesan akan datang pada waktunya. Namun, filosofi ini tidak hanya berbicara tentang bekerja keras secara individual. Tinemu bukan hanya soal dapat pekerjaan atau uang, tetapi juga tentang menemukan keselarasan antara ambisi dan ketenangan, antara material dan spiritual, antara diri kita dan orang lain. Bagi Gen Z yang mengejar kebebasan finansial, ingatlah bahwa sapa temen bakal tinemu, bukan jalan pintas, tetapi perjalanan panjang yang butuh ketekunan. Dan bagi generasi sebelumnya, bukalah hati untuk memahami bahwa cara tinemu atau menemukan kesuksesan bisa berbeda di setiap zaman, tetapi esensinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan keikhlasan. Dari investigasi kami di Beyond Intermedia, kami belajar bahwa perbedaan generasi bukanlah hambatan, tetapi kesempatan untuk saling melengkapi. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang lebih baik, tetapi bagaimana kita bisa tumbuh bersama di tengah perkembangan zaman. Saya Cila Davina Amelia bersama tim Short Generation dari SMK Telkom Malang. Terima kasih telah menonton. See you in the next investigation.